Di sini saya akan membuat sebuah video tentang tugas 3, yaitu pemrograman berbasis perangkat bergerak. Kita buka learningnya, tugas 3. Terus di tugas 3 ini kita disuruh untuk melihat file PDF. Kita bisa unduh PDF-nya di sini, lalu kita buka tugas 3. Dan di sini soal tugas yaitu buatlah proyek baru untuk menampilkan data API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat https api coinlore.net/api/sticker. Buat tampilan aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut dengan menampilkan atribut kolom, file, ring, name, simbol, dan price USD dengan tampilan layar sebagai berikut. Contohnya seperti ini. Tampilkan dan jelaskan file yang ada Anda buat untuk menampilkan data di atas. Sertakan shortcode dalam bentuk teks atau file. Langsung saja. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kita buka. Terus setelah itu pertama-tama kita terlebih dahulu di sini buat foldernya. Kita simpan buat foldernya bebas di mana aja. Coba kita buat di C saja. Misal tugas 3. Ini masih kosong. Terus caranya yaitu kita buka VS Code-nya, arahkan ke folder tempat kamu ingin menyimpan proyek yang kita mau buat ini, yaitu dengan klik file, terus open file, open folder, terus kita masuk ke folder yang telah dibuat tadi, tugas 3, select. Dan di sini udah diarahkan ke folder tugas 3, maka selanjutnya kita masuk ke terminal, new terminal. Di sini udah masuk yaitu ke folder tugas 3, maka selanjutnya yaitu kita ketikkan perintah npm install min-g ionic /CLI ionic, lalu kita enter, tunggu prosesnya. Dan perintah ini yaitu merupakan perintah untuk menginstal Ionic CLI, yaitu command line interface secara global. Dan ini merupakan alat utama untuk membuat dan menjalankan proyek Ionicnya nanti. Dan kalau keterangannya seperti ini, maka Ionic globalnya, CLI-nya telah terinstall. 208 paket telah terinstall dalam 18 detik. Terus selanjutnya yaitu kita npm install min-g server, enter, tunggu prosesnya. Perintah ini yaitu merupakan untuk menginstal paket server secara global yang biasanya digunakan untuk menjalankan server sederhana, yaitu seperti opsional tergantung kebutuhan tugas kita sih gitu. Sudah terpasang, sudah terinstall 214 paket. Terus selanjutnya kita yaitu install Ionic Lab-nya, yaitu dengan perintah npm install min-g ionic /lab, enter, tunggu proses sampai selesai. Proses merupakan untuk menginstal Ionic Lab untuk melihat tampilan aplikasi dalam mode Android, baik Android ataupun iOS secara bersamaan. Dan ini hasilnya udah berhasil terinstall untuk Ionic Lab-nya. Terus habis itu kita masukkan perintah yaitu Ionic start my currency blank tipe. Sama dengan V, yaitu merupakan kode ini merupakan membuat proyek Ionic baru bernama my currency dengan template blank dan mengubah menggunakan V sebagai frameworknya. Kita enter.
Tunggu prosesnya di sini, butuh waktu agak lama. Masih proses. Ini lumayan lama karena ini akan membuat frameworknya. Tunggu sebentar. Sampai prosesnya selesai, tunggu sebentar. Ini masih proses terus, masih jalan, masih meng-create. npm rom depression. Ini masih terus menginstal, meng-create-nya. Tunggu bentar. Dan jika muncul seperti ini, create free Ionic account. Saya no saja. Saya jawab nen. Kalau menjawab M ini artinya yaitu tidak perlu membuat akun Ionic. Ya, tidak perlu. Terus habis itu yaitu kita masuk ke folder proyek Ionic yang tadi yang dibuat, yaitu dengan perintah cd my currency enter, dan di sini udah masuk ke folder my currency-nya. Terus kita selanjutnya yaitu menginstal siosnya yaitu dengan perintah npm install sios, yang dimana Axios ini digunakan untuk mengambil data dari API, misalnya API mata uang atau data online lainnya. Dan di sini kebetulan API-nya data uang. Nanti kita data kripto. Kebetulan di sini data kripto. Nanti selanjutnya yaitu kita enter. Kita enter di sini. Tunggu prosesnya sampai selesai. Dan menginstal Axios-nya telah berhasil di sini. Terus setelah itu yaitu kita masukkan perintah, setelah masuk ke directory my currency, maka kita masukkan perintah di sini kode .space.enter. Maka di sini akan menampilkan membuka folder proyek langsung di Visual Studio-nya. Kurang lebih seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke CRC. Terus kita masuk ke view. Lalu kita masuk ke home page-nya, home page V. Dan di sini merupakan codingan otomatis dari home page-nya. Kita hapus saja di sini, Ctrl A. Maka kita hapus. Gini. Terus sekarang kita ganti dengan codingan yang saya telah buat di sini. Setelah saya coba di sini, kita Ctrl A, maka kita copy. Kita masuk lagi ke sini. Kita paste di sini, kurang lebih seperti ini. Dan ini merupakan alamat sesuai dengan soal tadi, yaitu API online alamatnya. Saya ngopi dari sesuai tugas, saya pasang di codingannya yang ini, kurang lebih seperti ini. Terus jangan lupa kalau udah selesai kita save. Terus setelah itu kita masuk lagi ke new terminal, terus new terminal. Maka kita sekarang untuk menjalankan Ionic-nya ini, maka kita masukkan perintah Ionic serve. Kita enter. Tunggu prosesnya, dia akan loading dan akan membuka tab untuk menampilkan hasil localhost-nya. Dan di sini Ionic Apps-nya udah tampil dengan kurang lebih seperti ini, CryptoPress. Terus ada refresh di sini, bisa diklik refresh-nya untuk menampilkan hasilnya. Terus ini ada ringnya 1, terus ada Bitcoin. Ini Bitcoin merupakan USD, terus BTC nominalnya, terus ring Ethereum. Terus bisa dilihat sendiri di sini sesuai dengan soal yang diminta. Kurang lebih seperti ini. Jadi aplikasi ini mengambil data cryptocurrency dari API CoinLore tadi yang di soal ini, mengambil dari sini menggunakan Axios yang diinstal tadi. Jadi data tersebut, data seperti ring, name yang seperti ini nih,
ada ring, ada name, terus ada simbol, terus ada press USD-nya ditampilkan dalam bentuk kartu pada tampilan mobile. Ini mobile. Dan ada tombol refresh juga untuk memuat data ulang, data terbaru dari HP. Refresh. Kurang lebih seperti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, masih banyak kekurangan. Saya juga mohon maaf. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.